Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia rekan-rekan pengajar dimanapun berada yang saat ini menyimak dan menonton video ini. Kali ini saya akan membagikan tugas yang telah saya kerjakan pada topik kedua di platform Merdeka Mengajar. Tugas tersebut berupa sebuah pertanyaan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya melakukan diskusi dan kolaborasi bersama kepala sekolah. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita dulu memahami apa itu kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai jantungnya pendidikan yang memiliki komponen, yakni tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Kurikulum bertujuan sebagai acuan atau pedoman dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil diskusi antara saya dan kepala sekolah, maka terjawablah mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan mampu menjawab tantangan zaman. Yang kedua, membantu dan menuntun peserta didik menghadapi dunianya yang penuh dengan tantangan. Yang ketiga, menghadapi isu-isu dunia seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya, krisis dan konflik kemanusiaan yang berkembang. Alasan yang keempat yaitu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Alasan yang kelima, kurikulum harus bersifat dinamis dan akan terus berkembang serta beradaptasi sesuai konteks dan karakter peserta didik, sehingga mampu membangun kompetensinya yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian alasan yang keenam adalah transformasi pekerjaan lebih beragam dan berdaya saing. Kemudian yang ketujuh, menuntun peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam menghadapi kodrat zaman yang terus berkembang dan maju. Kemudian alasan berikutnya adalah menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Kemudian mengikuti perkembangan kebutuhan peserta didik, kemudian lebih merancang proses pembelajaran yang lebih fleksibel sesuai dengan kodrat alam dan zaman, serta berpusat pada peserta didik. Dan alasan terakhir, mengapa kurikulum perlu berubah, yaitu mewujudkan pelajar Pancasila yang berdaya saing. Memenuhi kebutuhan peserta didik dan mampu menjawab tantangan zaman. Memenuhi kebutuhan peserta didik adalah hal wajib yang perlu diperhatikan agar dapat mengakomodir gaya belajar peserta didik. Pembelajaran berbasis digital akan mengembangkan bakat dan minat peserta didik serta memperoleh sumber belajar yang berbeda. Membantu dan menuntun peserta didik menghadapi dunianya yang penuh dengan tantangan. Menghadapi isu-isu dunia seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya, krisis dan konflik kemanusiaan yang berkembang. Adanya elemen-elemen kunci yang terdapat pada setiap dimensi profil pelajar Pancasila diharapkan mampu menjawab isu-isu yang tengah berkembang. Manusia yang berakhlak mulia tentunya akan berdamai dengan alam dan manusia. Transformasi pekerjaan lebih beragam dan berdaya saing. Beragamnya pekerjaan yang mengikuti kodrat zaman seperti menjadi konten kreator dan lainnya. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang tidak lagi banyak diminati, sehingga tentunya sebagai guru kita harus memahami kebutuhan dan karakteristik setiap peserta didik kita. Kurikulum harus bersifat dinamis dan akan terus berkembang serta beradaptasi sesuai konteks dan karakter peserta didik,
sehingga mampu membangun kompetensinya yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila sebagai fondasi utama dalam memperkuat karakter peserta didik. 6 dimensi itu seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, dan mandiri. Baik, sekian sosialisasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.